Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar? Semoga sehat dan sukses selalu. Terima kasih sudah klik video ini. Di video kali ini saya akan membahas partai dari turnamen Tata Steel, tapi bukan di kategori Master nih. Jadi turnamen Tata Steel ini ada kategori lainnya, yaitu kategori Challengers. Nah, peserta dari turnamen Challengers ini pemain-pemain muda juga gitu. Ada Faustino Oro gitu ya. Nah, nanti kalau yang juara satu turnamen di tingkat Challengers ini akan bisa bermain di turnamen level master yang ada Nodirbek, ada Gukes gitu teman-teman. Nah, itu hadiah untuk peringkat satunya. Nah, soalnya ada game menarik dari kategori challengers ini dengan akurasi 99% dari pecatur wanita, yaitu Lu Miaoyi berhadapan dengan Frederick Swain dari Jerman. Nah, ini gamenya menarik teman-teman. Putih elo ratingnya 2429, hitam 2664. Saksikan pertandingan ini karena ini game yang layak untuk kita tonton. Putih memulai dengan langkah E4, hitam E6. Kemudian putih D4, hitam D5. Ini merupakan pertahanan Prancis ya, atau French defense. Kemudian putih pukul pion D5, dimakan lagi. Dan kemudian kuda ke petak F3, hitam kuda ke petak F6. Gajah ke petak D3. Dan kemudian hitam gajah ke petak D6. Nah, simetrikal ya, putih rokade, hitam rokade. Kemudian dilanjutin dengan gajah G5, hitam juga gajah G4. Kemudian putih kuda B ke petak D2, hitam di sini berbeda. H6 mengancam gajah, gajah ke petak H4, hitam kuda B ke petak D7. Nah, sama terus nih ya, udah 9 langkah. Nah, kali ini putih coba mendobrak dengan langkah C4. Hitam di sini melakukan perbedaan ya, tidak jalan dengan C6, tapi dia lebih pilih pion makan C4. Ya, membuat putih aktif dengan kuda makan C4 mengincar gajah, dan kemudian hitam di sini kuda B6 menawarkan pertukaran kuda dan gajah. Apakah putih tertarik untuk menukar kuda dan gajah? Putih tidak tertarik dan putih mainkan kuda E3. Kenapa putih tidak tertarik? Sepertinya karena setelah pertukaran ini pion di petak D4-nya jadi lemah ya. Sementara gajah hitam tetap mengganggu di sini. Nah, jadi dia lebih pilih kuda ke petak E3. Hitam mainkan gajah ke petak E6. Menarik juga nih, nggak mau jalan gajah H5. Padahal gajah H5 menarik juga. Sepertinya takut untuk putih bermain brutal dengan langkah G4 ini. Padahal kalau gajah G6 juga masih aman-aman aja. Nah, gajah 6 di ditandai sebagai langkah yang bagus ya teman-teman. Ada tanda seru di situ. Gajah ke petak E6. Tapi secara permainan kita mungkin lebih menarik gajah H5 ya. Gajah E6. Kemudian putih lanjutkan dengan gajah C2. Ya, tahu dong mau ngapain kalau gajah udah ditarik mundur gini. Dia menjaga petak H7. Dia menyiapkan setup menteri D3 ya. Hitam benteng E8 dilanjutkan dengan setup menteri ke petak D3. Hitam mainkan langkah C6 memperkuat petak center ya. Bisa juga idenya untuk menarik gajah mundur. Hitam setup menteri D6. Putih benteng F ke petak S1. Nah, menarik kuda mundur ke petak D7. Putih mainkan langkah kuda ke petak F5. Hitam gajah ke petak F8 mundur. Nah, putih mainkan lagi langkah agresif kuda ke petak E5. Pertukaran kuda dilakukan, makan dengan benteng. Hitam mainkan langkah G6. Putih kuda ke petak G7 mundur. Dan hitam gajah G7. Coba tebak apa langkah berikutnya yang harus dimainkan oleh putih nih teman-teman, untuk terus menekan. Yap, kuda ke petak E4, betul. Nah, menekan kuda di petak F6. Nah, disinilah ya saya nggak tahu apa yang lagi dipikirin oleh lawannya ya. Frederick Swain, elo rating 2664. Mainkan langkah brilian tapi merah ya. Gajah ke petak F5. Coba tebak apa langkah yang harus dimainkan oleh putih supaya bisa menang. Saya nggak ngerti sih. Nah, ini nih menariknya. Menariknya elo rating 2664 kok bisa begini gitu. Nah, yap, tepat sekali ya. Putih dapat lakukan jalan terbaik yaitu gajah makan F6 terlebih dahulu. Apabila gajah makan gajah, benteng makan benteng, dimakan lagi, kuda makan gajah, skakster.
Nah, gimana kalau gajah E4, Bang? Nah, disinilah kita mesti menghitung ya. Artinya, pada saat mengambil gajah F5, Grandmaster Elo Rating 2664 ini mungkin salah dalam menghitung. Ya, jadi salah menghitungnya adalah pada saat makan, dia lupa bahwa gajah D8, apabila gajah D3, maka di sini benteng makan benteng, Raja H7 unggul satu benteng. Dia lupa di sini kawan, ya. Namanya juga manusia, bukan nabi ya, boy. Tapi bisa-bisanya Elo Rating 2600 melakukan kesalahan amatir seperti ini. Ya, berarti hitam harus ngapain? Ya, setelah pertukaran ini ya, benteng makan benteng dipilih supaya tetap ngancem ya. Tapi udah kalah. Begini ya, tinggal geser doang. Menteri ke petak C3 dimainkan oleh putih. Hitam benteng ke petak E6, gajah ke petak A5, gajah makan C2, menteri C2, gajah makan D4, gajah ke petak C3. Sederhanakan aja ya kalau kita udah unggul materi. Kemudian benteng A ke petak E8, coba nipu dia di sini. Di sini baru bagus ya. Ya, putih mainkan langkah Raja F1 menjaga petak C1, gajah ke petak C5, dan boom, benteng E1 menyerah, teman-teman. 28 langkah aja, teman-teman. Frederick Swain menyerah. Nah, ini sebenarnya pertahanan favorit saya nih, Friends Defense. Kalau kita mau belajar, sebenarnya pada saat kuda E4, jangan gajah ke petak F5 ya, walaupun di sini putih sudah unggul. Bagaimana jika G5? Ya, ini juga cukup mengerikan sebenarnya. Kalau G5 di sini, maka putih ada jalan apa, guys? Putih akan berani untuk gebuk pion di petak G5. Kalau dimakan lagi, benteng makan G5, pin. Ya, dengan langkah follow up atau lanjutannya menteri ke petak G3 sini. Sulit untuk menjaga. Apabila raja geser ke petak F8, ada menteri A3, skak. Apabila ditutup menteri, menteri akan ke petak G3. Apabila gajah ke petak H6, ada gajah H7. Beuh. Kalau dimakan, makan lagi, ada ancaman gini, guys. Kalau raja G7 gimana tuh? Gajah F6, kalau dimakan, checkmate menteri A5. Nah, tapi menurut saya kalau mau diperbaiki lagi sebagai pemain hitam, kira-kira di mana? Sebenarnya banyak langkah pasif yang dimainkan oleh hitam ya. Let's say sebenarnya setupnya udah lumayan nih dengan C6. Ya, kemudian mundur gajah F8, kuda E5, di sini juga harusnya jangan dimakan dulu ya, ada langkah lain G6 gini. Kalau dimakan kuda D7, gajah D7 gini. Nah, ini langkahnya si Frederick Swain antara meremehkan atau gimana aku nggak tahu, guys. Tapi itulah yang terjadi. Dan Lu Miaoyi ini adalah kenapa dia bisa diundang di kategori challengers ini? Karena dia bisa jadi masa depan catur Cina nih, teman. Sekarang untuk peringkatnya ya, setelah 8 babak ya, ada Nguyen Tai Davan. Ini walaupun berdarah Vietnam tapi membela Ceko ya, keturunan mungkin. Erwin El Ami dan juga nih di mana Lu Miaoyi? Nih di sini, guys. Bahkan lebih baik daripada Faustino Oro. Nah, itulah yang terjadi, teman-teman. Jangan lupa nonton konten RL Chess live Tata Steel jam 21.00 nanti malam ya. Karena nggak ada yang seru hasil dari babak ke-8 dari kategori Master. Kita bahas yang lain dulu supaya teman-teman bisa ambil pelajaran dari game-game ini. Jangan lupa gabung ke RL Chess Academy kalau kalian pengen jago main catur. Karena setiap hari kalau kalian gabung ke komunitas RL Chess, aku ada turnamen khusus yang selalu aku siapkan biar kalian cepat improve. Dan jangan lupa juga gabung ke member YouTube RL Chess, teman-teman. Apa komentar kalian, teman-teman? Oh ya, kalau kita mau bahas apa sih yang membuat pemain elo rating tinggi pun bisa melakukan blunder seperti itu? Bisa saja pada saat pertandingan dia meremehkan lawannya, yaitu meremehkan dengan cara apa artinya kita meremehkan? Ciri-cirinya ya kita tidak serius dalam memilih langkah berikutnya. Saya pun juga pernah mengalami itu ya, teman-teman. Jadi catur tuh benar kata Bobby Fischer, chess demand full concentration, teman-teman. Jadi catur itu benar-benar membutuhkan konsentrasi yang khusus. Bisa jadi pada saat kita latihan bagus nih, tapi pada saat kita tanding, kita gesturnya atau secara keseriusan kita nggak benar gitu. Kita masih sering tengok-tengok, kita masih sering asal jalan aja, cepat merespon tapi tidak memikirkan beberapa opsi yang lebih baik. Nah, itu bisa jadi tanda-tanda kita masih belum serius dan kita sering blunder makanya, teman-teman, pada saat bermain catur. Itu aja tipsnya, jadi lebih serius dalam bermain catur supaya tidak terjadi kesalahan amatir seperti ini yang bisa-bisa terjadi pada saat momen turnamen yang penting sekelas Tata Steel.
Kita ketemu di video berikutnya guys.